Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman. Amin ya. Oke teman, di kesempatan kali ini teman ya, gue akan coba untuk cek ada apa aja sentimen mengenai Bitcoin ya. Karena memang banyak ketidakpastian untuk market Bitcoin saat ini ya. Kalau gue lihat bener-bener antara sentimen yang bagus antara sentimen yang kurang bagus itu seimbang gitu ya, yang memungkinkan market lebih belum pasti untuk arahnya ya. Bisa kita bilang market tuh masih konsolidasi aja, dan kemarin di live streaming juga udah gue jelasin bahwa market BTC kemungkinan masih akan konsolidasi di 6264 ya teman-teman. Jadi naik turunnya di area situ gitu teman. Nah, apakah nanti bagaimana perkembangannya selanjutnya untuk market Bitcoin, nanti bakal kita cek juga ya. Sembari kita nanti cek sentimen-sentimen ada apa aja yang mempengaruhi pergerakan market Bitcoin saat ini. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan mengenai market Bitcoin saat ini teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung ya, karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimennya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman ya. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, jadi kita langsung aja teman ya. Enaknya kita langsung aja untuk ngepantau market cryptocurrency teman. Oke teman ya, di sini kalau gue lihat ya, memang untuk market crypto tuh saat ini mengalami penurunan nih teman ya, penurunan di angka 62.986 yang sebelumnya sempat tembus di 64 ya, dan kayaknya sulit untuk nge-up ya dari 64 gitu teman. Ya, terlihat karena penurunan BTC, market saat ini juga mengalami penurunan ya, salah satunya ETH juga ini mengalami penurunan 0,87%. Dan Sol, ada AVAX, BNB, dan rata-rata lah ya market crypto saat ini mengalami penurunan ya. Jadi nggak semua yang mengalami penurunan, tapi rata-rata mengalami penurunan. Dan saat ini yang lagi hot-hotnya itu yang bergerak di bidang AI ya teman. Kalian bisa pantau-pantau aja untuk beberapa hari ke depan teman. Oke ya, kali ini gua akan coba cek ada beberapa news yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap volatilitas atau pergerakan dari Bitcoin ya. Sebelumnya udah gue infoin juga temen ya mengenai news untuk Bitcoin gitu temen ya, mengenai ini permasalahan salah satu pertukaran exchange Robinhood temen ya, yang dimana baru-baru ini ya temen ya, SEC itu mengajukan gugatan ya terhadap bisnis kripto Robinhood Exchange gitu temen ya. Nah, hal itu teman ya, sontak kan kemarin ngebuat harga kripto itu mengalami penurunan ya. Nah, terus ada info news nih mengenai dana aliran masuk di ETF AS yang memungkinkan marketnya itu naik dikit ya. Tapi abis itu market turun lagi ya, cenderung menurun. Nah, baru-baru ini juga ya terusan dari SEC versus Robinhood teman. Katanya semenjak SEC itu melakukan gugatan ya terhadap bisnis kripto Robinhood ini atau pertukaran exchange Robinhood. Nah, di sini katanya pendiri Robinhood itu teman yang mengatakan dia itu benar-benar akan menantang pihak SEC di pengadilan ya, karena untuk ngebela bisnisnya itu gitu teman. Ya kita ketahui teman ya, beberapa tahun yang lalu memang SEC versus Binance, SEC versus, waduh banyak sekali ya, bikin onar lah intinya SEC ini. Nah, kemarin yang versus Binance itu kan dia juga tuntutan mengenai kripto itulah juga ya teman, dimana pihak Binance itu katanya dituduh ya memfasilitasi transaksi itu teman ya. Dan di sini kemarin pihak SEC menang ya sepertinya, karena GC kan di tahun kemarin itu kan didenda sekitar 4,3 miliar US dollar kalau nggak salah teman ya. Dan GC juga mengaku salah karena ya telah melanggar persyaratan anti pencucian uang di AS, yang dimana yang dituduhkan SEC ya bahwa pihak Binance itu telah memfasilitasi transaksi dengan kelompok yang terkena sanksi
Gitu teman, intinya seperti itu. Makanya GC didenda sampai 4,3 miliar. Ya, dengar-dengar kemarin mau dipenjara atau gimana ya. Makanya di tahun kemarin kan ada pergantian CEO Binance juga gitu teman. Nah, gue rasa teman-teman ya, dengan dramanya SEC versus Robinhood ini, gue rasa ini juga akan nantinya akan sangat berpengaruh ya terhadap volatilitas ya atau pergerakan dari market kripto saat ini teman-teman ya. Jadi kita akan pantau-pantau aja apakah nantinya SEC ini akan lebih sadis lagi ya terhadap Robinhood daripada terhadap Binance. Kita akan pantau terus teman-teman ya, karena di sini benar-benar pendiri Robinhood itu akan menantang SEC ya, sama halnya yang dilakukan oleh Binance kemarin ya, dan benar-benar menantang SEC gitu teman. Karena memang pada dasarnya peraturan kripto di AS itu belum jelas cuy. Makanya di sini Robinhood benar-benar ingin membela bisnis kriptonya ya, dengan memungkinkan dia melihat peraturan-peraturan yang belum jelas di AS. Intinya seperti itu. So kita akan pantau-pantau aja ya teman. Oke. Dan selanjutnya teman ya, ini gue kutip dari Wager.guru, katanya manajer aset senilai 130 miliar US dollar yang bernama Hightower membeli ETF Bitcoin spot senilai 68 juta US dollar. Wow. Jadi banyak ya sekelas institusi yang udah masuk teman ya, dan beberapa manajer aset yang mengelola dana yang nggak sedikit ya teman-teman. Seperti Hightower ini yang diketahui aset senilai 130 miliar itu telah membeli atau menginvestasikan di Bitcoin spot ya senilai 68 juta US dollar ya teman. Katanya Hightower itu mengungkapkan posisi ETF Bitcoin berikutnya pengajuan 13 FSEC ya. Ini BTC skala abu-abu gitu teman ya, di sekitar berapa nih? 709 lembar saham. Di Fidelity ada 200.000 lembar saham ya. Di BlackRock ya, ARK, ETF Franklin ya. Intinya totalnya itu sekitar 68 juta US dollar gitu teman ya. Di mana Hightower membeli ETF Bitcoin spot teman. Jadi makin banyak para manajer-manajer aset dunia yang benar-benar tertarik di ETF spot Bitcoin ini ya. Dan ini merupakan perkembangan yang cukup bagus mengenai adopsi next tahun berikutnya itu teman. Ya saat ini baru orang bersaing lah ya, ETF tuh bersaing. Gue rasa berikutnya karena semakin banyak ETF akan terasa banget ya persaingan fee di dalam ETF tersebut ya. Saat ini aja udah persaingan banget untuk fee-nya gitu teman ya. Oke, dan berikutnya teman ya, di sini gue kutip dari Wager.guru juga, ini BRICS ya, katanya BlackRock itu mengeluarkan peringatan besar terhadap dolar AS. Nah lo, kemarin baru Elon Musk ya yang memperingatkan bahwa dolar tuh nggak baik-baik aja gitu teman. Kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk dolar, intinya dolar tuh sangat-sangat terancam, bahkan nggak ada nilai, intinya seperti itu ya. Nah ini BlackRock juga mengumumkan nih ya, mengeluarkan peringatan besar terhadap dolar AS gitu teman. Katanya semenjak ada de-dolarisasi BRICS ya, dimana aliansi ekonomi BRICS itu benar-benar mengajak aliansinya untuk ngebuang dolar ya, untuk bertransaksi bisnisnya ya seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah ancaman besar ya untuk perkembangan dolar berikutnya gitu teman, karena banyak negara-negara yang udah ngebuang dolar gitu teman. Dan di sini pihak BlackRock itu mengeluarkan peringatan besar mengenai dolar AS ya. Katanya perusahaan memperingatkan investor katanya ya, yang memiliki cadangan uang tunai untuk mulai memindahkan sebagiannya ke obligasi. Jadi BlackRock di sini mengatakan bagi para investor ya yang saat ini besar memiliki uang fiat dolar AS itu segera memindahkannya sebagian ke obligasi. Nah, dia itu mengatakan seperti ini, sudah waktunya untuk mulai bermigrasi kembali ke pendapatan tetap ya, terutama dengan imbal hasil pada tingkat ini, kata Steve Leipy ya, Global Co-Head Insert Fixed Income ETF dan salah satu penulis makalah BlackRock dengan The Fed yang masih berada dalam ketidakpastian ya. Jadi kalau gue rasa di sini temen ya, BlackRock itu benar-benar ngasih peringatan ya terhadap investor ya. Intinya waspada terhadap dolar di tahun 2025 ya. Apakah dolar nantinya akan melemah atau tidak ya, apalagi di tahun 2025 itu kalau nggak salah batas akhir AS itu harus membayar hutangnya, dan banyak analis memperkirakan bahwa AS itu akan gagal bayar hutang. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti strategi yang dilakukan AS gitu ya untuk ngebayar hutangnya itu, karena deadline-nya itu di tahun 2025 gitu teman.
Dia seperti itu. Dan next kita akan coba pantau lagi ya. Ini mengenai ETF Bitcoin AS melihat arus masuk besar setelah arus keluar minggu lalu. Jadi beberapa minggu lalu ya, ini gue kutip dari bitcoin.com, kita tahu banyak sekali manajer aset yang mengeluarkan Bitcoin gitu teman ya, atau ngejual Bitcoin gitu ya. Terutama dari Grayscale ya yang menjual 1.500 kalau nggak salah, dan banyak sekali manajer-manajer aset yang mengeluarkan Bitcoin juga ya teman. Dan itu menyebabkan market dari Bitcoin tuh sempat kemarin longsor gitu teman, sempat kemarin tuh longsor dalam teman, dan itu udah gue bahas ya di video gue sebelumnya. Nah katanya menurut statistik ya, katanya saat ini ya dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot di AS itu mengalami arus masuk yang cukup tinggi cuy. Ya, ETF Bitcoin Spot mencatat arus masuk 2 hari berturut, totalnya ya 2 hari itu ada sekitar 595,3 juta US dollar yang kedata oleh statistik gitu teman ya. Jadi ini datanya teman. Jadi ini kalau kita lihat ya, memang kemarin ada penjualan besar nih di sini ya, ini menurut data CoinGlass ya, statistik. Dan di sini terlihat banget ada arus masuk ya. Ini totalnya itu berapa tadi? Sekitar 595 juta teman ya. Nah, baru-baru ini Grayscale juga mengalami pembalikan nasib nih teman ya, dimana kemarin banyak yang keluar, saat ini banyak yang arus masuk intinya ke Grayscale. Padahal kita tahu biaya fee Grayscale itu cukup mahal daripada aset manager lainnya gitu, intinya seperti itu teman. Dan di sini juga ini mengenai BRICS teman ya. Ini kan tadi kita juga udah bilang ya mengenai dedolarisasi, intinya seperti itu. Kayak ini ya. BlackRock kan tadi mengeluarkan peringatan ya mengenai dedolarisasi BRICS ini teman, atau orang banyak berbondong-bondong udah nggak nggunain dolar. Nah baru-baru ini juga ya Vietnam akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Artinya di Vietnam nantinya juga dia akan ngebuang dolar untuk alat bertransaksi bisnisnya, intinya seperti itu. Jadi makin banyak orang yang gabung di BRICS, otomatis makin ketar-ketir AS ya, karena dolar makin nggak digunakan gitu ya untuk bertransaksi bisnisnya. Oke ya teman. Nah ini gue kutip dari Hold 15 Modal ya teman ya, dimana ini 1 jam yang lalu. Ini dari kemarin ya sebenarnya ya teman. Jadi di sini ada whale yang bernama Mr. 100 ini katanya membeli semua Bitcoin yang ditambang hari ini katanya teman. Ya jadi hampir setiap hari ini si Mr. 100 ini terus mengakumulasi gede-gedean ya untuk Bitcoin gitu teman. Crazy lah pokoknya, crazy. Nah, ini juga gue kutip dari majalah Bitcoin ya. Di sini katanya pihak pemenang di Korea Selatan akan segera mengizinkan ETF Bitcoin di negara tersebut. Report Asia sudah siap teman ya. Jadi makin banyak atau makin gencar untuk negara-negara Asia itu benar-benar udah positif lah ya terhadap Bitcoin ini ya. Banyak ETF yang akan masuk di berbagai negara. Ini adalah signal yang cukup sangat bullish ya di bull run nanti gitu teman. Kita lihat aja nanti ya. Oke, teman. Oke, jadi ini gue kutip dari Radar Hits ya, katanya 430 miliar US dollar Susquehanna International baru saja melaporkan kepemilikannya aset Bitcoin ya maksudnya ya di 10 ETF itu senilai 1,2 miliar teman ya. Jadi banyak sekali ya sekelas institusi yang udah masuk di ETF Bitcoin Spot ini gitu teman ya. Ini di ETF Bitcoin Grayscale ya, mungkin yang baru masuk tadi kali ya. Nah, baru-baru ini juga gue kutip dari James Shepard ya, ini adalah pengamat ETF teman ya di Intelligent Bloomberg teman. 7 jam yang lalu dia nge-tweet katanya pembaruan ini menarik, katanya Grayscale tuh katanya baru saja menarik pengajuan 19B4 min 4 ya, dimana ini adalah pengajuan untuk Ethereum Future ETF gitu teman ya, bukan ETF spotnya, tapi ini dia menarik pengajuan Ethereum Future ETF ya. Jadi menurut si James Shepard pada dasarnya pengajuan ini termasuk kuda Trojan katanya untuk menciptakan keadaan yang sama yang memungkinkan Grayscale memenangkan gugatan GBTC menyetujui tempat penolakan masa depan teman ya. Jadi kalau sebelumnya kan memang Grayscale ini ya dia pengajuan ETF spot Bitcoin tapi ditolak, tapi lebih disetujui di future Bitcoin. Tapi karena GBTC atau Grayscale ini menang, akhirnya ETF Bitcoin Spot itu disetujui, yang memungkinkan saat ini banyak BlackRock dan lain-lain juga masuk ke dalam ETF Spot Bitcoin. Nah kali ini dilakukan hal yang sama di Ethereum teman ya, dimana dia narik nih pengajuan untuk Ethereum Future ETF-nya teman. Kemudian ini bisa saja nanti ETF Spot Ethereum itu akan
gembar-gemborkan lagi gitu teman agar disetujui ya. Jadi James Shepard ini lebih melihat strategi ini sama persis yang dilakukan oleh Grayscale terhadap Bitcoin, dan ini dilakukan di Ethereum. Intinya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih Ethereum bisa masuk ETF juga ya. Jadi makin rame itu ETF ya. Oke teman. Jadi mungkin itu ya beberapa updatean news ya, sentimen-sentimen yang udah gue kumpulkan. Apakah sentimen ini mengarah ke positif atau negatif? Gue rasa sih ini lebih ke positif untuk long ya, untuk long term gitu. Karena saat ini baru adopsi ETF besar-besaran nantinya. Oke teman, kali ini Get.io sedang mengadakan event prediksi harga ETH yang dimana di sini gak hanya pengguna lama ya, pengguna baru bisa mengikutinya. Bahkan pengguna baru itu lebih berpeluang besar untuk mengikuti event ini dengan memperebutkan hadiah berbagi hingga 10.000 US dollar. Nah, bagaimana cara untuk mengikutinya, Bang? Sebenarnya caranya ini cukup mudah banget, teman ya. Caranya kita cuma memprediksi harga Ethereum, teman ya, setiap harinya gitu, teman. Jadi untuk pengguna lama ini hanya satu hari satu prediksi ya, tapi kalau untuk pengguna baru ini bisa mengirim beberapa prediksi gitu teman ya, dan ini berakhir dalam 16 jam lagi gitu teman ya untuk hari ini. Besok ada lagi cuy, jadi manfaatkan kesempatan ini ya, hanya memprediksi aja kalian bisa mendapatkan cuan hingga total up 10.000 US dollar. Nah, kesempatan bagus banget buat para pengguna baru atau mungkin buat teman-teman yang belum memiliki akun Get.io, silahkan gabung dan lakukan KYC level 2 ya. Untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi. Setelah itu, kalian bisa klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi untuk mengikuti prediksi harga ETH ini, gitu teman ya. Jadi untuk detailnya juga nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi, teman. Nah, acara ini periodenya itu ya 6 Mei sampai 13 Mei 2024. Saat ini baru 8 Mei ya, artinya kurang sekitar 5 hari lagi, 5 hari ke depan ya. Buat pengguna baru bisa setiap hari itu memprediksi. Pengguna lama itu juga bisa setiap hari ya, tapi satu hari satu kali. Kalau pengguna baru bisa berkali-kali. Intinya seperti itu ya. Jadi manfaatkan nih buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di Get.io, silahkan gabung karena banyak sekali event, banyak sekali airdrop yang bisa kalian ikuti di Get.io ini gitu teman. Nah, ini teman ya. Jadi untuk berpartisipasi kalian bisa masuk ke halaman aktivitasnya ya di sini gitu. Nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi. Dan di sini kalian bisa prediksi harga ETH setiap hari, teman ya. Nah, ini ya penjelasannya. Pengguna lama dapat mengirimkan prediksi setiap hari, tapi untuk pengguna baru nih, khusus pengguna baru mendaftar pada hari prediksi memiliki 5 peluang untuk memprediksi cuy. Wih, dia keren ini yang pengguna-pengguna baru ya, yang mungkin kalian belum punya akun Get.io, kalian daftar KYC level 2, kalian bisa memprediksi hingga 5 kali sehari cuy. Crazy ya, kesempatannya banyak tuh untuk menangin hadiah lebih besar lagi gitu teman. Oke, jadi caranya kalian bisa masuk ya, nanti linknya udah gue sediain di kolom deskripsi teman. Nah, di sini kalian bisa lihat aja nih ya. Misalkan kalian, wah, gue bingung nih menganalisa harga ETH bagaimana bang. Kalian bisa lihat aja nih di sini. Ini harga tertinggi ya dari 0,0 sampai 2000 ya teman. Ini yang tertinggi di mana? Jadi banyak saat ini, hari ini, per hari ini ya, ini kan acaranya kurang 16 jam lagi ya untuk hari ini. Besok ada lagi cuy. Nah, ini banyak yang memprediksi 3.000 sampai 3,5.000. Ini 65,75% secara persentase yang memprediksi harga tersebut. Gitu, teman. Nah, untuk memprediksi kalian tinggal tulis aja, teman ya. Tinggal tulis di sini, gitu, teman ya. Gini ya. Kalian tinggal tulis di sini berapa dolar prediksi kalian, teman, ya. Tapi ingat, teman, di sini kan ada keterangannya ya, teman. Ya. Jadi prediksi harian berakhir 4 jam sebelum waktu penutupan di 00 UTC. Jadi 00 UTC itu kalau di compare di WIB Indonesia itu selisih plus 7 ya. Jadi kalau ibarat kata ini 0 00 UTC ya, ini kan tengah malam, berarti kalau di waktu Indonesia ini berakhir jam 7 pagi ya, teman. Dan acara ini akan ditutup 4 jam sebelum, berarti jam 7 dikurangi 4 berarti jam 3 ya, mungkin pagi ya. Mau subuh gitu ya, mungkin ditutup ini teman untuk pengisiannya. Tapi kalian memprediksi sekitar 16 jam lagi tuh harganya nyampe berapa untuk Ethereum. Intinya seperti itu. Nah, untuk mengisi teman ya, pastikan kalian ada titik terus ada gini ya. Nah, misalkan gini, kalau ada titik terus ada 2 angka ya. Karena di sini juga mereka menginfokan teman ya bahwa harus ada dibulatkan 2 desimal lah, intinya seperti itu. Nah, ini ya, harap bulatkan
harap bulatkan harga yang dimasukkan ke 2 angka desimal gitu teman. Jadi misalkan kalian prediksi harga di 3100 ya untuk Ethereum, kalian bisa kasih titik 3100 berapa gitu, misalkan 23 atau 2. Nah, ini baru bisa. Nanti langsung kalian kirim aja. Jadi caranya sesimpel itu. Maka kalian ketika harga yang paling mendekati ya, kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah ya, dengan pembagian hadiah totalnya itu 10.000 US dollar. Jadi caranya sesimpel itu teman ya. Jadi maksimalkan kesempatan ini teman ya untuk mengikuti event dari Get.io ini ya, memprediksi harga ETH. Adalah analisa gua ya, atau prediksi gua yang nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Kita langsung kirim aja ya buat seru-seruan, siapa tahu analisa gua bisa mendekati atau analisa kalian bisa mendekati, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 10.000 US dollar, kan lumayan cuy. Apalagi buat pengguna baru yang bisa menganalisa atau memprediksi sehari itu 5 kali. Keren nggak tuh? Kalau kayak kita-kita ini pengguna lama 1 kali cuy. 1 kali cuk, 1 hari. Oke, kita langsung kirim ya, kirim aja. Oke, kalau sudah terkirim gini ya, berhasil dikirim, ikuti prediksi harga setiap hari untuk menangkan hadiah besar. Jadi buat pengguna lama bisa setiap hari mengikuti, dan buat pengguna baru juga bisa setiap hari mengikuti. Tapi pengguna baru itu ada kelebihannya ya, bahwa di hari pertama dia bisa memprediksi 5 kali teman-teman, 5 kali ya dalam sehari. Wih, keren ya. Itu untuk ibarat game tuh nyawanya banyak gitu ya. Oke, jadi prediksinya semakin akurat gitu teman-teman. Oke, intinya seperti itu. Jadi itu tadi teman ya, cara mengikuti event Get.io di mana kita bisa memprediksi harga ETH dengan memenangkan hadiah 10.000 US dollar teman. Oke. Nanti untuk semua linknya ya, link pendaftaran Get.io, link mengikuti event ini gue sediain di semua di kolom deskripsi teman. Oke. Jadi maksimalkan ya. Nah oke teman ya, di sini gue udah masuk di marketnya Bitcoin ya. Ini lebih tepatnya di time frame 4 jam ya. Kalau di live streaming kemarin gue kan analisa di time frame 1 hari gitu teman. Jadi di sini kalau gue lihat ya, di time frame 4 jam ini masih memungkinkan sepertinya Bitcoin akan mengalami koreksi ya teman. Masih memungkinkan Bitcoin akan mengalami koreksi. Tapi seperti yang udah gue bilang teman ya, di sini gue bisa lihat bahwa ada demand untuk Bitcoin karena di sini dia baru aja ngebuat supportnya gitu teman. Ya, dan di video live streaming gue kemarin juga gue masih bilang bahwa Bitcoin ini masih berpotensi untuk konsolidasi di kepala 62 sampai kepala 64 ya, di sini di area sini nih sebentar. Jadi masih ada potensi dia konsolidasi di area sini sih kalau gue lihat ya teman. Konsolidasi di area sini ya. Jadi kemungkinan dia tuh alurnya kayak gini gitu teman ya, gue rasa sih ya. Kemungkinan dia masih, intinya konsolidasi di area sini lah teman ya, di antara support di 62 sampai resisten di 64. Intinya seperti itu gitu teman ya. Berasa dia masih akan konsolidasi di area ini gitu teman. Itu untuk analisa gue untuk Bitcoin. Tapi kalau kalian tanya apakah saat ini tuh memungkinkan BTC naik ya, kalau gue lihat di time frame 4 jam di volume transaksinya ini banyak penjualan ya cuy. Jadi gue rasa ini lebih cenderung koreksi sih ya untuk harga Bitcoin saat ini gitu teman. Dan dari RSI di time frame 4 jam juga kalau gue lihat teman ya, di sini sebenarnya dia memang udah waktunya turun sih ya, udah waktunya turun. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia turun ya, mungkin di sinilah ya. Tapi untuk saat ini gue lebih melihatnya untuk RSI-nya lebih bertahan sih ya teman. Kalau gue lihat sih ya, ini kan gini cuy. Jadi gue rasa ini lebih akan mungkin ada turun dikit gitu ya. Itu dia bertahan sih, lebih bertahan kalau gue lihat sih ya. Jadi marketnya itu lebih bertahan untuk market BTC saat ini di RSI time frame 4 jam. Dan kalau MACD-nya ini benar-benar masih potensi akan ada penurunan lebih lanjut ya teman. Ya, untuk market Bitcoin di time frame 4 jam. Tapi di time frame 1D untuk MACD-nya itu ini teman ya, memungkinkan masih akan ada kenaikan gitu. Artinya gue bisa bilang di time frame 4 jam ini kalaupun ada penurunan itu sifatnya sementara gitu ya teman. Sifatnya sementara, nggak langsung penurunan yang cukup tajam banget ya untuk market Bitcoin itu, enggak gitu teman ya. Jadi gue bisa simpulkan di sini melihat dari beberapa indikasi yang gue lihat teman. Gue rasa dia masih akan konsolidasi ya teman, atau sideways aja kemungkinan di area support 62 sampai di support 6364 lah ya
atau di area yang gue kasih kuning ini. Nah, di area sini ya, dia akan masih konsolidasi di sini, teman-teman. Karena market Bitcoin jujur ini belum belum terlihat kepastian apakah dia akan benar terjun, kalau terjun parah atau kalau naik parah gitu ya, belum ada. Jadi lebih gue lihat banyak pemain kripto saat ini lebih ngarah ke ragu-raguannya itu cukup besar gitu teman-teman. Lebih wait and see lah ya untuk melihat perkembangannya. Tadi untuk sentimen-sentimennya udah gue kasih tahu ke teman-teman semua. Intinya seperti itu. Dan tetap teman ya, kalian harus dior sebelum kalian berinvestasi di kripto gitu teman ya. Oke, mungkin jadi itu aja teman yang bisa gue lihat dari market Bitcoin saat ini gitu teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, dan seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diminta untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.